saya kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat yang telah mengamanatkan hak konstitusinya sebagai kedaulatan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan dipastikan tidak akan lolos ke Senayan setelah semua gugatan sengketa hasil pemilu 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi. Para kader Partai Ka'bah harus angkat kaki dari gedung parlemen yang sudah mereka tempati lebih dari 40 tahun. Langkah terakhirnya untuk mengantarkan para caleg bersuara tinggi dalam pileg kemarin itu mentok seiring ketok palu majelis hakim. Dalam sidang sengketa hasil Pileg 2024, P3 diketahui melayangkan 24 gugatan untuk DPRD Kabupaten atau Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Namun, yang diterima di meja pembuktian hanya 6 gugatan, salah satunya gugatan atas hasil Pileg DPR RI di daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Dalam gugatannya terkait dapil tersebut, P3 mengklaim seharusnya mendapatkan 145.008 suara, tapi yang ada dalam catatan KPU sebanyak 138.993, artinya hilang 6.015 suara. Secara nasional, P3 berdalil semestinya dapat 4,02% suara yang berarti melewati ambang batas parlemen. Namun, Mahkamah Konstitusi menolak klaim tersebut lantaran dinilai tidak jelas atau kabur. Dengan ditolaknya semua gugatan P3 di Mahkamah Konstitusi, maka para caleg DPR RI yang meraih suara signifikan dalam Pileg 2024 tidak bisa masuk Senayan. Padahal, jika bisa memenuhi syarat ambang batas parlemen, Partai Ka'bah berpotensi mendapatkan 12 kursi di DPR RI. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di 38 provinsi versi KPU, P3 mendapatkan 3,87% suara sah nasional. Itu berarti kurang 0,13% untuk mencapai 4% sebagai syarat ambang batas parlemen. Dalam Pileg 2024 kemarin, ada banyak caleg P3 yang mendapatkan suara sangat signifikan. Salah satunya Ahmad Baidowi, caleg di daerah pemilihan Jawa Timur 11, yang memperoleh 359.189 suara. Raihannya itu melampaui perolehan suara dua anak presiden sekaligus, yaitu anak SBY, Edi Baskoro Yudhoyono, dan anak Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Edi Baskoro Yudhoyono yang maju di daerah pemilihan Jawa Timur 7 mendapatkan 318.223 suara. Sedangkan Puan Maharani mengumpulkan 297.366 suara di daerah pemilihan Jawa Tengah 5. Lantaran suara nasional P3 tidak mampu menembus syarat ambang batas parlemen, kursi yang semestinya milik Ahmad Baidowi diberikan kepada Ansari, caleg PDI Perjuangan yang mendapatkan 76.907 suara. Nasib serupa dialami caleg P3 lainnya. Dua di antaranya adalah Nur Hayati dan Pepep Saipul Hidayat. Nur Hayati yang maju di daerah pemilihan Jawa Barat 11 dengan nomor urut 1 mendapatkan 69.007. Harus rela menyerahkan kursinya di DPR RI kepada Lola Nerlia Octavia dari Nasdem yang memperoleh 48.097 suara. Sedangkan Pepep Saipul Hidayat yang mendapatkan 110.573 suara di daerah pemilihan Jawa Barat 9 harus gigit jari dan merelakan bakal kursinya di Senayan diisi Ujang Bey, caleg nomor urut 5 dari Nasdem yang meraih 31.546 suara. Di belantika politik Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan merupakan pemain lama yang didirikan pada 5 Januari 1973. Dari pemilu ke pemilu, terhitung sejak 1977 sampai 1997, posisi Partai Persatuan Pembangunan kerap di posisi kedua, di bawah Golkar dan di atas Partai Demokrasi Indonesia. Namun,
Setelah rejim Orde Baru runtuh pada 1998, konstelasi politik di Indonesia berubah. Kendati didirikan di waktu yang hampir bersamaan, nasib Partai Persatuan Pembangunan tidak sebagus PDI yang telah bertransformasi menjadi PDI Perjuangan. Sejak pemilu 1999 sampai 2019, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan terus mengalami penurunan. Dari semula punya 59 kursi pada 1999, turun drastis menjadi 19 kursi pada 2019. Dan tahun ini nasib P3 semakin terpuruk. Partai Ka'bah ambruk setelah tak mampu menembus syarat ambang batas parlemen sebesar 4%. Dalam Pileg 2024, Partai Hijau ini hanya mampu mendulang 5.878.777 suara atau 3,87%.